Dalam keberlangsungan sebuah PO, ada beberapa faktor pendukung yang harus diperhatikan. Salah satu faktor pendukung yang punya peran sangat penting adalah faktor finansial atau keuangan. Nah, di episode Ngulas Bis kali ini, kita akan merangkum beberapa PO bis dengan kondisi keuangan yang stabil dan berkecukupan. Siapa sajakah mereka? Mari kita ulas bersama di Ngulas Bis. Oke, sebelumnya disclaimer dulu ya. Dalam mengetahui kondisi keuangan sebuah PO tentu cukup sulit karena minimnya informasi tentang itu. Dan para PO bis tidak mempublikasikan berapa aset dan kondisi keuangannya. Nah, setidaknya kami telah melakukan riset dan analisa. Dan yang jadi parameter untuk konten ini kami ambil dari beberapa faktor seperti aset yang dimiliki, jaringan trayek yang dimiliki, dan jumlah pengguna atau konsumen dari sebuah PO itu sendiri. Nah, apabila menurut kalian ada beberapa PO bis yang layak untuk masuk ke dalam daftar tapi tidak masuk di dalam daftar, kalian boleh tambahkan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama. Ya, intinya konten ini juga sebagai forum diskusi. Oke lah, langsung saja ke daftarnya. Kita mulai dulu dari perusahaan grup atau PO yang punya perusahaan induk dulu ya. Mayasari Group merupakan sebuah grup transportasi tersukses di Indonesia dengan banyak anak perusahaan di dalamnya seperti PO Mayasari Bakti, Doa Ibu, MGI, CBU, Prima Jasa, dan Karunia Bakti. Bahkan Mayasari menjadi operator swasta bis Transjakarta. Salah satu kelebihan dari adanya perusahaan induk adalah berkurangnya resiko pailit atau kerugian oleh anak perusahaan. Holding company akan bertanggung jawab terhadap seluruh anak perusahaan, baik yang untung maupun yang merugi. Jika seluruh anak perusahaan berhasil dan mendapatkan keuntungan, maka hasilnya pun akan didapatkan oleh perusahaan induk. Agar durasi videonya nggak kepanjangan, untuk lebih detailnya tentang Mayasari Group ini kalian bisa tonton di episode Ngulas Bis sebelumnya tentang Mayasari Group. Nah, dengan banyaknya aset yang dimiliki, jaringan trayek, dan jumlah pengguna, tentu Mayasari Bakti termasuk dalam salah satu perusahaan transportasi dengan kondisi keuangan yang stabil dan berkecukupan. Sama seperti Mayasari Group, Hiba Group juga salah satu grup perusahaan transportasi yang punya anak usaha di dalamnya. Beberapa PO populer yang tergabung di Hiba Group meliputi PO Hiba Utama, Hiba Putra, Laju Prima, Murni Jaya, Setia Negara, dan masih ada yang lainnya. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1949, bermula dari layanan bis pariwisata dan antar jemput karyawan dengan bis Hiba Utama. Seiring perkembangan, Hiba Utama mulai melebarkan usahanya dengan unit usaha lainnya untuk layanan bis akap. Singkatnya, pada tahun 90-an hadirlah PO Laju Prima yang menjadi bagian dari Hiba Group. Dan setelah itu, beberapa PO lainnya pun mulai ikut bergabung. Tak banyak perusahaan otobis yang mampu bertahan dengan usia yang kini lebih dari 70 tahun ini, bahkan terus berkembang pesat hingga kini. Itu menunjukkan bahwa perusahaan grup yang satu ini telah teruji dari segi keuangannya yang stabil bahkan berkecukupan. Lorena juga memiliki banyak anak perusahaan, baik yang bergerak di bidang transportasi atau di bidang lainnya. Mengenai hal ini pernah saya ulas di episode Ngulas Bis tentang profil dan sejarah Lorena. Untuk lebih lengkapnya bisa kalian tonton videonya karena nanti bakalan kepanjangan durasinya, oke? Mungkin dari beberapa perusahaan bis yang ada, Lorena menjadi salah satu perusahaan yang sifatnya terbuka atau go publik.
Pada tahun 2014, status perusahaan Lorena menjadi perusahaan terbuka atau TBK dengan holding company PT Eka Sari Lorena Transport Tbk. Lorena melepas 42,8% sahamnya ke publik. Apa itu TBK? Sekedar informasi aja, TBK merupakan perusahaan dengan bentuk kepemilikan yang disalurkan kepada pemilik saham yang sifatnya terbuka dan menerima modal dari siapapun sebanyak-banyaknya. Keuntungan utama menjadi perusahaan TBK adalah mempunyai peluang besar untuk mengembangkan skala perusahaan. Selain itu, perusahaan TBK juga akan mendapatkan keuntungan berupa fasilitas intensif pajak penghasilan atau PPh dari pemerintah. Nah, semua perusahaan yang sifatnya go publik diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK. Karena salah satu cara bagi investor untuk memantau kinerja perusahaan yang sifatnya go publik atau TBK. Nah, laporan keuangan dan laba rugi dari Lorena juga terbuka di website Lorena, bisa kalian lihat sendiri. Meski sempat mengalami masa-masa sulit saat pandemi COVID-19, tapi kini pendapatan Lorena mulai membaik dengan berakhirnya pandemi. Pendapatan Lorena naik 30% berkat mudik lebaran tahun ini. Lorena telah menjadi perusahaan besar, aset armadanya juga cukup banyak. Jaringan trayeknya juga banyak dan pengguna dari PO Lorena juga banyak. Jadi saya rasa Lorena pantas untuk berada di daftar ini. PO Sinar Jaya tentunya masuk dalam daftar ini. PO raksasa yang memiliki armada sangat banyak. Jaringan trayeknya juga banyak, hingga punya basis penumpang yang banyak juga, khususnya di daerah Ngapak. Nah, hal itu menjadikan perusahaan otobis yang satu ini sebagai PO bis dengan penghasilan kelas menengah ke atas. Selain itu, Sinar Jaya juga mempunyai grup perusahaan yang memiliki banyak anak usaha di dalamnya. Nah, apa aja yang menjadi anak usaha dari Sinar Jaya ini telah saya ulas sebelumnya. Dan untuk detailnya kalian bisa saksikan di episode ngulas bis tentang PO Sinar Jaya. Nah, ada salah satu fakta menarik dari PO Sinar Jaya yang menunjukkan bahwa PO ini mempunyai kondisi finansial yang cukup baik. Bahwa Sinar Jaya tidak pernah menjual bis bekasnya ke PO lain. Nyaris tidak ada armada X Sinar Jaya yang dipakai oleh PO lain. Armada bis di Sinar Jaya dipakai sendiri oleh Sinar Jaya hingga batasan usianya berakhir. Ya, paling diambil komponen yang masih bisa dimanfaatkan, sisanya lalu dilebur dan dihancurkan. Padahal kan lumayan, hitung-hitung bisa buat nambah-nambah biaya permajaan armada. Tapi Sinar Jaya memiliki komitmen yang seperti itu, dan itu sudah menjadi sikap dari Sinar Jaya. Perusahaan otobis yang satu ini tentu sudah tak diragukan lagi untuk masuk dalam daftar ini. PO yang dijuluki sebagai Sultan Palur ini dulunya hanya bermula dari sebuah bisnis transportasi dengan skala kecil, yaitu layanan travel dengan satu unit armada Mitsubishi Colt Diesel, melayani layanan trayek Jogja-Surabaya dan Jogja-Blitar-Malang. Lalu berkembang ke bis AKDP dengan 5 unit bis bersasis Hino yang kala itu masih non-AC. Dan setelah itu terus berkembang lagi hingga sekarang menjelma menjadi sultan di dunia perbisan tanah air. Kesuksesan Rosalia Indah tidak bisa terlepas dari kegigihan sang pendiri, yaitu pasangan suami istri yang sederhana, yaitu Bapak Justinus Suroso dan Ibu Justina Rahyuni Suroso. Aset yang dimiliki Rosalia Indah juga tak main-main. Rosalia Indah mencatatkan rekor muri pada 30 September 2021 sebagai perusahaan otobis akap yang memiliki armada double decker terbanyak dengan pelayanan pramugari di Indonesia, yang saat itu jumlahnya sebanyak 21 unit dan kini masih terus bertambah lagi.
Nah, selain itu, Rosin juga punya anak usaha lainnya seperti restoran, hotel, minimarket, pom bensin, sampai punya pabrik air mineral yang juga telah diakuisisi oleh Rosalia Indah. Perusahaan otobus yang berasal dari Tulungagung, Jawa Timur ini juga masuk dalam daftar ini. Dilihat dari armadanya yang banyak, jaringan trayeknya yang juga banyak, hingga punya basis penumpang yang cukup banyak juga. PO Harapan Jaya tentunya punya pendapatan yang besar yang dihasilkan dari dua divisi layanan, yaitu bis reguler akap yang melayani trayek ke beberapa daerah di Jawa Timur menuju Jabodetabek, dan divisi Patas Jatim dengan trayek Surabaya, Kediri, Trenggalek, Tulungagung. Dan kondisi keuangan dari Harapan Jaya tentunya stabil dan berkecukupan. PO ini juga dikenal sebagai PO yang memiliki armada bis dengan sasis premium, yang tentunya harganya cukup mahal. PO dengan finansial kuat lainnya datang dari Pulau Dewata Bali, yang berani menjelajah Pulau Jawa, bahkan berkembang menjadi perusahaan otobus yang punya nama di Pulau Jawa. Gunung Harta Transport didirikan oleh Iwayan Sutika pada tahun 1993. Pada masa awal pendiriannya, Gunung Harta Transport hanya melayani trayek antar kota dalam provinsi seperti Denpasar, Gilimanuk. Barulah di tahun 1995 Gunung Harta Transport mulai membuka trayek antar kota antar provinsi. Berkat kerja keras dan dukungan dari masyarakat Bali, PO ini mampu mengembangkan jumlah armada bisnya sekitar 40 unit pada tahun 2004. Anak dari Iwayan Sutika, IGD Yoyo Santoso, juga turut mengembangkan perusahaan bis Gunung Harta di Kota Malang, yaitu dengan mendirikan perusahaan otobus Gunung Harta Transport Solution, dan berafiliasi dengan Gunung Harta Transport Bali yang dimiliki oleh ayahnya. Kini PO ini masuk dalam PO dengan kasta kelas atas. Armada yang dimilikinya rata-rata ditopang dengan sasis mahal seperti Scania, Mercedes-Benz, dan Volvo. Dan Gunung Harta mungkin menjadi PO bis yang paling banyak memiliki armada bis tronton. Peremajaan armadanya juga tak pernah terlambat. PO ini seringkali merilis armada baru dari karoseri dengan sasis premium tadi. Dan banyaknya sasis premium bukan sekedar untuk gaya-gayaan atau show off saja. Hal itu dilakukan oleh Gunung Harta untuk memberikan servis senyaman mungkin kepada penggunanya. Karena sebuah kenyamanan tentunya ada harga yang sebanding, dan pengguna Gunung Harta tahu akan hal itu. Budiman dikenal sebagai penguasa jalur selatan Jawa Barat. PO yang punya banyak armada dan basis penumpang yang banyak juga membuat PO ini saya rasa masuk dalam daftar ini. Budiman telah berdiri sejak tahun 1990. Pada awal kemunculannya, PO Budiman hanya melayani rute lokal Priangan Timur saja seperti Tasik dan Ciamis. Pada masa itu, Budiman yang masih seumur jagung harus berhadapan dengan para senior yang sudah menguasai jalur tersebut. Salah satunya seperti Merdeka Group. Namun dengan tekad yang kuat serta berani, Budiman berhasil bersaing dengan lawan-lawannya tersebut meskipun munculnya paling belakangan. Hingga kini PO Budiman juga masih punya banyak pesaing berat lainnya di Priangan Timur. Bahkan Budiman berhadapan dengan PO yang di-backup oleh grup perusahaan besar di rute itu. Tapi Budiman masih tetap eksis dan bisa dibilang mengungguli mereka dengan memiliki armada sebanyak 700-an unit armada. Nah, hal itu menunjukkan bahwa Budiman memiliki finansial yang kuat. Tak afdol rasanya jika tidak memasukkan PO Pak Haji ini dalam daftar ini. PO Haryanto memang tidak memiliki grup perusahaan seperti yang lainnya, tapi PO Haryanto memiliki armada yang cukup banyak dan basis penumpang yang banyak juga. Untuk daerah Muria Raya, mungkin PO Haryanto inilah yang jadi penguasanya dari banyaknya pemain Muria lainnya.
Jika tidak di-backup dengan finansial yang kuat, berat rasanya bagi PO Haryanto untuk menjadi penguasa di daerah Muria. Mengingat di daerah itu persaingannya sangat ketat. PO Haryanto juga memiliki aset berupa SPBU dan rumah makan. Dari situ bisa menambah pendapatan untuk perusahaan otobisnya. Sistem pengelolaan keuangannya juga menurut saya sangat baik. PO Haryanto tak hanya memikirkan soal profit dan keuntungan saja. Ada aspek lain yang menurutnya juga harus diperhatikan, yaitu nilai-nilai keagamaan menjadi acuan dalam berbisnis. Beberapa persen penghasilannya disisihkan untuk infak dan zakat yang diberikan kepada yang membutuhkan. Itulah salah satu kunci kesuksesan kenapa PO ini bisa tetap survive dalam keadaan apapun dan bisa terus berkembang. Dikenal sebagai penguasa di Wonogiri, Agramas saya rasa juga masuk dalam daftar PO dengan kondisi keuangan yang stabil dan berkecukupan. Agramas berdiri pada tahun 2003 di bawah naungan PT Anugrah Mas. Pendiri dari PO Agramas adalah David Aryawan, yang juga merupakan salah satu anak dari pemilik perusahaan bis Giri Indah. Umumnya di dalam bisnis transportasi bis, sang anak yang akan melanjutkan kiprah dari bisnis ayahnya. Namun nyatanya Agramas merupakan perusahaan bis yang didirikan mulai dari nol. Tidak ada sama sekali sangkut pautnya dari pendahulunya Giri Indah. Keterkaitan kedua PO ini hanya sebatas hubungan keluarga saja. Daerah Wonogiri merupakan ladang basah atau daerah yang sangat prospek bagi pengusaha bis. Dan Agramas menjadi PO yang mampu menguasai Wonogiri dengan memiliki basis penumpang yang cukup banyak. Namun sayangnya kesuksesan dari Agramas di Wonogiri berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh PO Giri Indah. Sebelum menjadi penguasa di Purwodadi, Garuda Mas memulai merintis karirnya dengan bermain di trayek Cirebon-Jakarta. Ya karena PO ini lahir di Cirebon pada tahun 1972. Di rute Cirebonan, Garuda Mas harus bersaing dengan para senior yang sudah menguasai jalur tersebut, yang kala itu sulit untuk ditandingi. Hal itu yang membuat Garuda Mas mencoba bermain di trayek lain dengan membuka trayek ke daerah Jepara, Kudus, dan Pati. Dan di saat itu di Purwodadi masih jarang PO bis yang masuk ke sana. Kebanyakan masyarakat Purwodadi yang akan berpergian ke Jakarta naiknya dari Demak atau Semarang. Nah, warga Purwodadi banyak yang ikut dengan armada dari Garuda Mas yang dari Jepara, Kudus, dan Pati. Karena pelayanannya yang baik, banyak warga Purwodadi yang meminta agar Garuda Mas masuk ke Purwodadi. Ibarat sebuah jodoh, pasangan yang saling membutuhkan. Warga Purwodadi butuh Garuda Mas dan Garuda Mas juga butuh warga Purwodadi. Akhirnya Garuda Mas masuk ke Purwodadi dan menjadi pemain besar di rute itu dengan memiliki basis penumpang yang sangat banyak. Hingga kini Garuda Mas tetap menjadi nomor satu di daerah Purwodadi, tak mudah untuk digeser. Tentunya jika sebuah perusahaan otobis telah menguasai suatu daerah, maka pendapatannya akan meningkat dan kondisi keuangan atau finansialnya akan kuat. Itulah kenapa Garuda Mas menurut saya masuk dalam daftar ini. Sebelum bermain di ranah akap, PO ini memang telah menjadi pemain besar di ranah pariwisata dengan armadanya yang banyak dan poolnya yang ada di mana-mana. Dan sebelum terjun ke akap, Pandawa 87 telah memiliki finansial yang kuat. Memang PO ini di ranah akap masih seumur jagung, tapi melihat bagaimana PO ini menjadi pemain besar di ranah pariwisata, bukan tidak mungkin akan menjadi pemain besar juga di ranah akap. Yang pasti tidak mudah dan harus didasari dengan manajemen pengelolaan yang baik serta harus punya planning strategi untuk bisa sukses di ranah akap. Karena lawan yang akan dihadapi dan cara bersaingnya juga tentunya berbeda antara pariwisata dan akap. Nah, menarik untuk kita nantikan ke depannya akan seperti apa sepak terjang dari Pandawa 87 ini di ranah akap.
PO legendaris asal Bandung ini telah berdiri sejak tahun 1968. Hingga kini masih tetap eksis dan bertahan. Salah satunya karena faktor finansialnya yang kuat, di mana PO lainnya telah banyak yang gugur diterpa krisis dan lainnya. Kramat Jati tetap bisa survive hingga saat ini. Kramat Jati memulai trayeknya dengan membuka satu jurusan, yaitu Bandung-Jakarta. Lalu seiring perkembangannya, trayeknya terus meluas ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Tak cukup sampai di situ, ekspansi trayeknya dikembangkan lagi hingga ke Pulau Sumatera dan NTB, tepatnya di Kota Mataram. Dengan jaringan trayek sebanyak itu, maka biaya operasional yang dikeluarkan juga tak sedikit. Maka harus punya finansial yang kuat. Kramat Jati juga terbagi menjadi 3 divisi. Yang pertama Kramat Jati Grup Jakarta atau Selempang Putih, dan Kramat Jati Plat B yang berpusat di Jakarta. Lalu ada Kramat Jati Grup Bandung Selempang Kuning yang berpusat di Bandung. Dan yang ketiga ada Kramat Jati Divisi Pariwisata yang juga berpusat di Bandung. Grup perusahaan transportasi ini juga masuk dalam daftar ini, berdiri sejak tahun 1956 di Probolinggo, Jawa Timur. Pendirinya yaitu Haji Karman Ahmad. Bisnisnya begitu menggurita dengan banyaknya turunan anak perusahaan. Saking besarnya grup perusahaan ini, secara garis besar pengelolaan Akas Group terbagi menjadi 4, yaitu Akas 1, Akas 2, Akas 3, dan Akas 4. Dari keempat generasi itu masih ada anak usaha lagi di dalamnya. Jika dikalkulasi secara keseluruhan, aset yang dimilikinya sangatlah banyak. Dan grup perusahaan ini telah memiliki reputasi dengan nama besar di Jawa Timur. Meski hanya bermain di layanan Patas dan ATB, tapi Eka Mira menjadi pemain besar di layanan itu dan bersaing ketat dengan Sumber Group. Tak harus bermain di layanan bis malam dengan membuka trayek ke ibu kota untuk bisa punya pendapatan yang banyak. Bermain di layanan Patas dan ATB, Eka Mira Group mampu membuktikan bahwa mereka bisa tetap survive dalam keadaan apapun. Dan bisa terus berkembang dengan banyak jaringan trayek yang mereka kembangkan. Aset berupa armada yang dimilikinya juga cukup banyak, dengan armada Eka untuk kelas Patas dan Mira untuk kelas ATB. Selain itu juga memiliki divisi untuk layanan pariwisata juga. Sumber Group menjadi rival yang sepadan dari Eka Mira Group. Sama-sama terlahir di Jawa Timur, memiliki kelas layanan yang sama, jaringan trayek yang hampir sama, dan jumlah armada yang sama banyak juga. Jika Eka Mira Group masuk dalam daftar ini, Sumber Group sebagai rival yang sepadan tentunya juga masuk dalam daftar ini. Kejayaan Sumber Group di Jawa Timur bermula dengan nama Sumber Kencono. Nama itu sangat melegenda bagi masyarakat Jawa Timur karena dikenal sebagai PO bis yang melaju tak pernah bisa pelan. Sumber Kencono pernah mengalami masa-masa kurang mengenakan kala itu, yang membuat namanya berganti menjadi Sumber Selamat dan Sugeng Rahayu. Meski sempat dirundung permasalahan, tapi Sumber Group tetap survive dan kondisi finansialnya mulai menguat. Dan kini grup perusahaan ini semakin berkembang hingga memperkerjakan ribuan karyawan. Layanan jasa transportasinya juga menjadi andalan masyarakat Jawa Timur dan Jawa Tengah di sepanjang rute Surabaya hingga Jogja. Tak hanya perusahaan otobus di Pulau Jawa saja, di Sumatera ada banyak juga sebenarnya yang masuk dalam daftar ini. Salah satunya adalah ALS. ALS didirikan pada tahun 1966 di Kota Nopan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Memulai karirnya dengan melayani trayek lokal di Medan, Kota Nopan. Lalu kemudian menyusul trayek Medan Bukit Tinggi. Pada tahun 1972, ALS membuka trayek ke berbagai kota di Sumatera seperti ke Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Di tahun 80-an ketika mobil sudah bisa menyeberang ke Jawa dengan naik kapal feri, ALS membuka trayek langsung ke Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, dan Surabaya.
kemudian menyusul trayek lainnya ke Kota Malang dan Jember. Bahkan ALS pernah membuka trayek hingga ke Pulau Bali. Dan ALS menjadi pemain besar nomor 1 di Kota Medan. Armadanya juga cukup banyak. Nah, yang menarik dari ALS, sistem kepemilikan armadanya bisa dimiliki oleh siapa saja. Selain memiliki armada sendiri, PT Antar Lintas Sumatera juga memiliki mitra bisnis lain yang punya beberapa armada untuk dititipkan dan dikelola di bawah bendera PT Antar Lintas Sumatera. PO Siliwangi Antar Nusa atau SAN juga memiliki finansial yang kuat. Bagaimana tidak, PO ini selalu melakukan peremajaan armada dengan tepat waktu dan selalu merilis armada baru yang ditopang dengan sasis premium yang tentunya harganya cukup mahal. PO yang terakhir di Bengkulu ini telah menjadi andalan warga Bengkulu dan sekitarnya untuk berpergian ke daerah lain di Pulau Sumatera sekaligus ke Pulau Jawa. Beberapa kota di Pulau Jawa yang dilayani oleh PO SAN meliputi Jakarta, Bandung, Solo, dan Jogja. Menjadi pemain lintas antar pulau dengan jarak yang cukup jauh, tentu biaya operasionalnya juga tak sedikit. Untuk itu diperlukan finansial yang kuat untuk bisa terus eksis dan berkembang sebagai pemain lintas antar pulau. Sejarah PO ini bermula dari pendirian PO Bintang Simpati yang beroperasi di era 90-an. Namun persaingan yang ketat kala itu membuat PO Bintang Simpati sempat mengalami mati suri. Lalu singkatnya, Sepakat Grup milik Muklis Yunus kemudian mengambil alih pengelolaan Bintang Simpati pada 28 Mei 2012. Dan dari situ kemudian dirilis ulang dengan nama Simpati Star dan mulai mengaspal pada 17 September 2012. Dengan nama barunya, PO ini kembali ke jalur kejayaan dengan menghadirkan layanan bis akap dengan kelas mewah. Jaringan trayeknya melayani beberapa daerah di Sumatera hingga menembus ke Pulau Jawa seperti Jakarta, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Karawang, Purwakarta, dan Bandung. Di trayek-trayek itu tadi dilayani oleh Simpati Star dengan armada bis premiumnya, tak luput juga dengan armada double deckernya. Perusahaan otobis yang satu ini telah berdiri sejak tahun 1937, mungkin menjadi PO bis tertua di Indonesia yang masih eksis hingga sekarang. PO yang lahir di era segitu tidak banyak yang mampu bertahan hingga saat ini. Dan NPM bisa bertahan bahkan terus berkembang dari masa ke masa. Itu menunjukkan bahwa NPM memiliki finansial yang kuat. PO yang berdiri di Padang Panjang, Sumatera Barat ini mungkin menjadi PO nomor 1 di daerah Sumatera Barat. Basis penumpangnya di daerah itu juga cukup banyak. Dan NPM menjadi pemain lintas Jawa Sumatera dengan memiliki layanan trayek di Pulau Jawa seperti daerah Jabodetabek dan Bandung. Nah, itulah tadi 20 PO bis dengan finansial kuat dan kondisi keuangannya yang stabil. Sebenarnya masih ada banyak yang lainnya, jadi kita ambil 20 PO biar videonya nggak terlalu panjang. Nah, kalau menurut kalian masih ada lagi PO lain yang belum masuk dalam daftar ini, silahkan bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Oke, dan sampai di sini dulu episode Ngulas Bis kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.